Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Kanazawa, Jepang. Adik-adik calon mahasiswa Indonesia. Apa kabar kamu sekarang? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya. Tentu hari-hari ini adalah hari-hari yang mendebarkan bagi kamu. Kenapa? Tentunya bagi kamu yang lolos atau dapat kuota untuk mengisi jalur undangan atau SNMPTN 2021, saat ini tentu sedang fokus dalam mengisi semua dokumen dan persyaratan dan tentunya memilih perguruan tinggi negeri tujuan dan program studi yang kamu impi-impikan selama ini. Nah, agar kamu tidak ragu lagi atau tidak galau lagi dalam memilih PTN dan program studi favorit kamu, tidak salahnya ikuti dan simak video ini. Di dalam video ini, saya akan memberikan beberapa tips dan trik untuk mengoptimalkan potensi kamu lolos di jalur SNMPTN di perguruan tinggi tujuan kamu dan program studi yang kamu impikan. Jangan lupa subscribe, follow, like, share, and comment ya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Dendi Adi Saputra. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan tinggi S3 di Kanazawa University, Jepang. Dan saat ini saya juga bekerja sebagai staf dosen Fakultas Teknik Universitas Andalas. Dan saya memulai pendidikan saya di tingkat madrasah di Kabupaten Agam, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk lanjutkan S3 saya di jurusan Teknik Mesin di Kanazawa University, Jepang. Oke, sebelum saya memulai lebih lanjut tentang materi ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena dulunya juga lulus sebagai mahasiswa undangan atau SNMPTN tahun 2005 di Universitas Andalas dan tidak mewakili institusi manapun. Walaupun saya bekerja sebagai dosen saat ini, tentunya masing-masing universitas juga memiliki tim sosialisasi dan tim-tim khusus untuk merekrut atau menseleksi calon mahasiswanya, khususnya di jalur undangan. Dan beberapa data yang saya sampaikan adalah data yang saya dapatkan melalui situs web LTMPT atau sebuah lembaga di bawah naungan Kemdikbud untuk melakukan seleksi nasional masuk perguruan tinggi, baik itu SNMPTN, SBMPTN. Are you ready? Okay, let's go. Oke, sebelum kita membahas tentang tips dan kiat sukses memilih program studi di jalur SNMPTN, saya ingin menyampaikan jalur dan kuota jalur masuk ya, mahasiswa masuk ke perguruan tinggi negeri. Ini adalah kuota-kuota yang biasanya diberikan oleh Dikti kepada masing-masing perguruan tinggi negeri di masing-masing daerah untuk menyediakan kuota minimal. Ini minimal. Jadi kalau minimal SNMPTN ini 20%, mungkin di beberapa perguruan tinggi ada yang mengambil 30% ya. Ini adalah batasan minimal yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemdikbud. Nah, saat ini kita hanya membahas di sini di bagian SNMPTN saja. Ya, gimana sih cara kiat sukses untuk masuk menjadi mahasiswa di jalur SNMPTN. Dan penting juga untuk adik-adik ketahui bahwasanya kita saat ini adalah berada di periode pendaftaran SNMPTN, dan makanya video ini hadir mencoba mengingatkan bagi adik-adik yang masih galau dengan pilihannya atau program studi yang akan dipilih dan terutama tujuan perguruan tingginya. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan beberapa informasi yang mungkin adik-adik butuhkan. Nah, apa sih yang pertama bisa kita lakukan? Pertama adalah lihat potensi dan bakat diri.
Sebelum kita mengisi lembaran pendaftaran SNPTN tahun ini, tentunya potensi dan bakat diri ini harus tercermin ketika kita memilih prodi. Kenapa? Ketika kita sudah menetapkan tujuan kita ingin memilih prodi tersebut, tentu kita sudah mempersiapkan diri, apapun halangan, apapun masalah, apapun kendala yang nanti terjadi ketika kita menjadi mahasiswa di prodi tujuan, tentu kita akan menghadapinya. Untuk itu, dengan melihat potensi dan bakat diri, kedepannya kita akan dimudahkan dalam mencari sebuah solusi ketika kita ada masalah dalam situasi kuliah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya Uda Dendi? Nah, ini saya coba tunjukin beberapa cara. Di Jepang itu ada prinsip hidup yang ditanamkan ke masing-masing warganya, yaitu yang dinamakan dengan Ikigai. Iki itu berarti kehidupan dan gai itu berarti nilai. Jadi konsep Ikigai ini adalah konsep yang diberikan oleh orang Jepang secara turun-temurun untuk membuat hidupnya lebih bermakna dan lebih bernilai. Dia berawal dari pertanyaan ini untuk mengidentifikasi prinsip hidup yang ada di dalam diri orang Jepang itu. Dia mengajukan beberapa pertanyaan: apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai, orang mau membayarmu atau tidak, dunia membutuhkanmu atau tidak. Nah, dari apa yang kamu suka kita akan mendapatkan sebuah kegemaran. Sebagai contoh, saya senang belajar fisika dan matematika. Itu menjadi kegemaran dari saya, dan ketika itu saya juga memiliki skill atau kemampuan dalam melakukan analisis fisika atau matematika sederhana, dan juga melakukan beberapa penelitian terkait fisika terapan dan lain sebagainya. Dan ketika itu sudah dikuasai, itu akan menjadi sebuah profesi. Ketika kita bisa melakukan sebuah penelitian fisika terapan, contohnya membuat sebuah pesawat terbang, atau membuat sebuah mobil bisa bergerak, atau sepeda listrik dan lain sebagainya, itu akan menjadi sebuah profesi, dan itu jatuhnya nanti misalkan menjadi sebuah engineer. Dan ketika engineer itu hasil karya itu dinilai dengan uang, maka itu akan menjadi pekerjaan bagi kita ke depannya. Dan ketika kita mempunyai misi di mana pekerjaan kita sebagai engineer adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga membantu perkembangan teknologi di dunia dan membantu sesama kita, maka di sini adalah dunia membutuhkan kita untuk mewujudkannya. Dan ketika semua elemen ini digabungkan, menjadilah sebuah dasar bagi kita untuk kenapa kita harus hidup dan kenapa kita harus kuliah. Melalui prinsip ini kita bisa mengetahui potensi diri kita, karena berangkat dari apa yang kita suka, apa yang kita kuasai, apa yang kita kemudian apa misi kita, orang membutuhkan kita atau tidak, maka kita akan mempunyai sebuah yang namanya mimpi. Kedepannya kita mau jadi apa sih? Seperti yang terilustrasi di sini, apakah adik-adik mau jadi dokter, mau jadi engineer, mau jadi polisi, menjadi koki, menjadi artis dan lain sebagainya. Tentu inilah dasar adik-adik untuk memilih program studi bahkan di jalur SNMPTN, SBMPTN atau seleksi mandiri. Ini adalah awal dasar bagi adik-adik untuk menentukan program studi ke depannya. Sekira ini sudah jelas, tentu adik-adik akan mudah menentukan program studi atau perguruan tinggi negeri yang akan adik-adik lamar atau akan adik-adik masuki ke depannya. Selanjutnya adalah ukur kemampuan diri. Nah, ketika kita sudah kita sudah punya impian dan kita ingin sekali memilih program studi tersebut, maka tahap selanjutnya adalah ukur kemampuan diri. Dalam ukur kemampuan diri ini kita bisa melakukan beberapa tes, atau biasanya dalam bimbel-bimbel itu sudah ada simulasi ujian atau
di SNMPTN atau jalur undangan kita bisa melakukan simulasi nilai lapor dan prestasi akademik, dan kita bisa membandingkan nilai-nilai kita dengan teman-teman lain. Nanti lebih jelas akan saya jelaskan tips-tipsnya khususnya untuk jalur SNMPTN ini. Dan tentunya setelah kita sudah bisa mengukur kemampuan diri, kita bisa memilih program studi yang kita sukai. Nah, dari jalur IPA dan IPS, saya mencoba ini beberapa program studi atau fakultas yang bisa adik-adik masuki. Kalau Saintek IPA, adik-adik bisa nanti memilih jurusan bidang kesehatan seperti pendidikan dokter. Di teknologi informasi itu adik-adik bisa memilih sistem informasi atau sistem komputer atau teknik informatika. Di MIPA ada biologi, matematika, fisika, dan teknik tentu banyak, ada mesin, elektro, sipil, dan lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanian tentu juga banyak juga jurusan-jurusan atau program studi yang bisa ada diambil seperti ilmu tanah, ya teknik pertanian dan lain sebagainya. Kemudian di sosum atau IPS adik-adik bisa mengambil program studi hukum. Di ekonomi pun sudah banyak program studi yang bisa adik-adik, salah satunya adalah manajemen. Ilmu sosial dan ilmu politik tentu juga ada beberapa jurusan yang favorit seperti hubungan internasional, kemudian ilmu budaya dan sastra. Dan beberapa universitas tinggi negeri di Indonesia juga mempunyai jurusan-jurusan yang lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Jadi adik-adik lebih bebas lagi memilih program studi tersebut. Adik-adik sobat mahasiswa, nah khusus untuk jalur SNMPTN gimana sih untuk memilih program studi yang tepat dan mengoptimalkan potensi kita untuk bisa lulus? Jujur untuk jalur SNMPTN ini memang kalau kita lihat adalah peluangnya sangat sedikit ya, karena pertama jumlah kuota yang sudah saya bicarakan tadi hanya 20% dari total mahasiswa baru yang akan diterima di perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, saya coba ilustrasikan. Di SNMPTN nanti akan dibagi ke dalam dua tahap, yaitu pilihan 1 dan pilihan 2 atau seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2. Biasanya seleksi tahap 1 itu mendapatkan kuota sebesar 80% dan seleksi tahap 2 mendapatkan kuota sebesar 20%. Nih gimana sih maksudnya sini ini saya coba ilustrasikan untuk ilustrasi daya tampung. Jika sebuah perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa baru sebanyak 6.000 mahasiswa, maka 20% dari 6.000 itu adalah kuota untuk SNMPTN atau sekitar 1.200 mahasiswa. Dan 80% dari 1.200 mahasiswa itu adalah 960 mahasiswa yang akan diterima pada PTN 1 dan sebanyak 240 mahasiswa yang akan diterima di PTN 2. Dalam angka-angka ini tentu kita bisa mengetahui bahwasanya peluang untuk diterima di PTN 1 itu lebih besar. Dan biasanya di perguruan tinggi negeri yang besar, biasanya yang 15 besar itu hanya menerima mahasiswa yang memilihnya di PTN 1 saja. Jadi saya sarankan ini yang pertama, ketika kita melihat peluang ini ada di PTN 1, maka adik-adik bisa memilih program studi atau perguruan tinggi dengan pilihan pertama. Jangan jadikan dia yang kedua, karena tidak semua perguruan tinggi negeri ingin dijadikan pilihan kedua. Yang pertama. Nah, gimana caranya? Untuk mengetahui peluang kita lolos atau mengoptimalkan peluang kita untuk lulus di jalur SNMPTN, caranya adalah cek daya tampung SNMPTN tujuan dan lihat beberapa kuota yang disediakan untuk prodi pilihan kamu tadi. Semisal pendidikan dokter, misalkan di sebuah perguruan tinggi negeri, berapa jalur SNMPTN-nya, berapa kuota untuk jalur SNMPTN-nya biasanya sudah disediakan di website universitas itu sendiri ataupun website yang bisa kamu cari di Google. Ini saya berikan link yang mungkin bagi kamu yang berasal dari Sumatera Barat bisa melihat link
berikut, karena di sini saya akan tampilkan daya tampung SNMPTN UNAN, Universitas Andalas Terbaru, dan Universitas Negeri Padang Terbaru. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah perhatikan rasio ketetatan prodi yang dipilih. Nah, ini tentu akan mengoptimalkan lagi peluang kamu untuk diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Karena apa? Ketika rasio ketetatannya tinggi dan semua akan berebut ke sana, tentu peluang kita akan jadi tipis. Apalagi prestasi kita ya dalam tanda kutip ya pas-pasan. Untuk itu, selalu perhatikan rasio ketetatan. Dan ketika kita mencoba me-apply atau melamar atau memilih program studi, bisa melihat ya rasio-rasio ini di website perguruan tinggi negeri tujuan. Oke, tips selanjutnya adalah disarankan kamu memilih program studi yang sejalur dengan jurusan kamu saat di sekolah. Seperti jika kamu dahulunya di SMA di jurusan IPA, tentu pilihlah jurusan yang ke arah saintek seperti MIPA, kedokteran, teknik, dan lain sebagainya. Nah, jika kamu memilih jurusan ekonomi, tentu peluang kamu akan diterima di jurusan ekonomi, misalkan sosial atau hukum dan lain sebagainya, tentu akan lebih sedikit. Karena itu akan diperuntukkan bagi siswa-siswa atau teman-teman kamu yang dari jurusan IPS. Itu. Oke, selanjutnya jika kamu mempunyai prestasi akademik atau non-akademik seperti juara Olimpiade Matematika atau juara karate di Popda atau Polprof dan lain sebagainya, jangan lupa masuknya ke dalam sistem saat pendaftaran dokumen. Hal ini akan membuat peluang kamu lebih tinggi dibanding orang yang tidak memiliki prestasi. At least nilai raportnya sama dengan nilai kamu, dan ini mungkin akan meningkatkan nilai kamu untuk bisa berpeluang lulus di jalur SNMPTN ini. Dan terakhir, hari ini adalah kesempatan untuk membangun hari esok yang kamu impikan. Artinya, dengan kamu memikirkannya dengan seksama, dengan matang, harapannya ke depannya kamu tidak akan terkendala dan kamu akan menjalani dengan semangat dan motivasi yang tinggi untuk meraih masa depan kamu yang cerah. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dengan tips dan trik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.